Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian yang akhir-akhir ini pasti lebih banyak diam di rumah daripada keluar rumah. Segala kegiatan dilakukan di dalam rumah. Pasti semua punya pengalaman yang unik dan berbeda-beda. Ada ibu-ibu yang mulai mengeluh karena merasa repot dan sulit untuk menunggui anaknya bersekolah dari rumah. Tapi ada juga yang justru senang karena sekarang banyak waktu untuk anak-anak, juga untuk pasangan. Dan banyak masalah tentang relasi yang justru bisa diselesaikan karena komunikasi yang lebih baik. Tapi ada juga loh yang karena sering bertemu, pasangan jadi lebih banyak bertengkar. Dan masalah bisa semakin besar, seperti benang kusut. Bapak Ibu yang terkasih, saya beberapa bulan ini lebih banyak diam di rumah, malah mendapat hobi yang baru, yaitu merajut. Adik saya mengajari saya untuk merajut. Bersama beberapa orang sahabat, kami belajar. Kami membuat dompet, membuat boneka, syal, dan lain-lain. Sangat menyenangkan. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dan saling bercerita berbagi pengalaman tentang kegiatan kami. Merajut itu memerlukan kesabaran, fokus, ketelitian. Terkadang kami berbuat kesalahan dan harus membongkar dan memulainya lagi dari awal. Dan kadang-kadang juga kami menemui benang kusut. Merajut membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan fokus. Tapi mengurai benang kusut itu membutuhkan lebih banyak lagi ketelitian, kesabaran, dan fokus. Saya jadi ingat, mengurai benang kusut aja bisa butuh berjam-jam. Apalagi benang kusut yang terjadi dalam konflik rumah tangga. Itu pasti lebih sulit. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita dalam kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengurai benang kusut, pada waktu kita kehabisan kesabaran, rasanya ingin menarik saja, maka benang itu akan semakin terikat dan semakin sulit untuk diurai. Begitu pula dengan konflik kita dengan sesama. Pada waktu kita tidak mau menyelesaikannya dengan kasih seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kalau kita mau menyelesaikannya dengan cara Tuhan, saya yakin pasti konflik itu, benang kusut itu lebih mudah untuk diurai. Pasti bisa dengan cara Tuhan. Tapi kalau dengan cara kita, dengan emosi kita, dengan kehendak kita, dengan keras hati kita, itu akan semakin sulit untuk diurai. Terkadang kita punya pikiran seperti ini. Benang kusut, gunting saja, selesai. Sebenarnya, menggunting benang kusut
itu tidak menyelesaikan masalah. Karena benang kusut itu masih ada. Justru berapa benang yang kita hilang. Begitu juga dengan relasi. Menggunting saja, cari jalan pintas, mudah selesai. Tapi berapa banyak kenangan yang hilang. Berapa banyak keceriaan yang hilang dari pasangan, dari anak-anak, dan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, banyak dari kita yang memilih untuk menggunting saja atau menyelesaikan setiap konflik dengan emosi, dengan keras hati. Tapi maukah kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan? Dengan cara kasih, dengan cara damai, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau menyelesaikannya dengan cara Tuhan, saya percaya Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap konflik-konflik relasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Anda? Mari Bapak Ibu, pada saat ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala, menutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, di dalam hidup kami sering menemui benang kusut dalam hal relasi dengan sesama kami. Bapa, ajari kami untuk kami dapat menyelesaikan setiap konflik relasi kami dengan kasih seperti yang Kau ajarkan, dengan damai. Bukan merasa saya yang paling benar, bukan merasa saya yang paling hebat, tapi mau menyelesaikan dengan kasih, karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang tuntun kami terus dan Engkau yang ikut campur tangan dalam setiap masalah yang kami hadapi, supaya kami dapat mengurai setiap benang kusut yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.